bahwa sekalipun kita dalam kekelaman, Tuhan Yesus pasti akan tetap pegang tangan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Aku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku
setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, oh Allahku yang setia. Lanjutin ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mari kita mendaraskan Mazmur 91 terlebih dahulu. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan luputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, yang maha baik, terima kasih Bapa, di mana hari ini kami masih boleh menikmati hari Minggu, masa Advent yang pertama ini ya Tuhan. Bila kami iman dan yang hidup harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas dalam menjalani perjalanan hidup kami, berkati keluarga kami, berkati semua orang yang kami jumpai hari ini. Tuhan, kami di sini telah berkumpul kembali dalam PA hari Minggu kali ini ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu kepada kami yang masih dapat datang bersama-sama melalui PA online ini. Biarlah apa yang Cisela berikan menginspirasi kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Cisela agar Kau dapat memberikan rahmat-Mu yang kudus pada Cisela atas apa yang dia bimbing kepada kami, katakan kepada kami, berikanlah roh kebijaksanaan-Mu kepadanya ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini ya Tuhan, kiranya Kau berikan kesempatan di lain waktu agar kami dapat berkumpul bersama-sama dan belajar bersama-sama memberikan yang terbaik untuk pelayanan-Mu ya Tuhan, dan kami dapat membawa kabar gembira kepada orang-orang di sekitar kami juga ya Tuhan. Tidak lupa juga kami mau berdoa bagi sahabat kami, Valen dan Nando yang kini sedang berbahagia atas karunia-Mu. Mereka telah melahirkan anak-anaknya perempuan, Emanuela ya Tuhan. Kiranya Kau berikan berkat yang terbaik kepada keluarga mereka, dan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan takut akan hadirat-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hadirlah di sini ya Tuhan, kami percaya dengan berkumpul kami di sini, Kau hadir di sini, membimbing kami dan
memberikan rahmat-Mu yang terbaik kepada kami di sini. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore teman-teman semuanya, Shalom. Shalom. Shalom, Shalom. Senang kita ketemu lagi ya sore hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana kita bangkit dari kejatuhan-kejatuhan. Teman-teman, disadari nggak disadari, kita semua itu pasti sering banget jatuh di dalam dosa kan. Nggak ada satupun dari kita yang bisa bebas dari dosa. Sampai sepertinya dosa itu kok itu lagi gitu berulang-ulang dan menjadi dosa favorit. Aku nggak tahu bentuk dosanya itu apa, tapi setiap dari kita itu pasti punya yang namanya kelemahan-kelemahan akibat dari yang namanya hakikat dosa yang nempel dalam diri kita ya. Setiap kita kan ada yang namanya dosa asal yang udah ada sejak permulaan zaman, turun-temurun setiap kita bawa yang namanya dosa asal. Dan dosa asal itu membentuk kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, kedagingan-kedagingan di dalam diri kita, sehingga setiap dari kita itu punya kecenderungan negatif yang berbeda-beda. Disadari nggak disadari, diakui nggak diakui, itu semua tetap ada. Tapi aku yakin semakin kita mendekat sama Tuhan Yesus, semakin juga kita sadar akan dosa-dosa kita, akan kelemahan-kelemahan kita, akan kedagingan-kedagingan kita. Semakin kita sadar, yang dulunya kita nggak ngerasa itu dosa, hari ini kita bisa makin rasa dosa. Yang dulunya kita merasa itu biasa-biasa saja, hari ini kita merasakan itu sebagai dosa gitu. Itu akibat kita makin dekat sama Tuhan. Tapi walaupun kita sudah sadar itu dosa, walaupun kita sudah berjuang untuk makin dekat sama Tuhan, kok untuk melepas dosa-dosa itu tadi susah setengah mati ya. Dan itu membuat kita jatuh lagi. Dan bentuk-bentuk kejatuhan itu macam-macam. Ada yang lewat perkataan jatuh, ada yang lewat pikiran, ya, terdakwa, negatif, ketakutan, lewat pikiran jatuh. Ada yang lewat perbuatan. Nah, perbuatan ini jelas membuat kita jatuh. Ada juga yang lewat kelalaian, nggak nyadar ternyata membuat kita jatuh. Ya, jadi ada banyak hal yang membuat kita jatuh dan bentuk kejatuhannya pun juga macam-macam. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita berproses sehingga hari makin hari kita makin mampu untuk bangkit dari kejatuhan-kejatuhan itu tersebut. Aku sharekan sebentar ya. Oke, munculkah? Muncul. Oke. Ya, kita akan bahas bagaimana agar kita bangkit dari kejatuhan. Bapak dan Ibu, kita sadar ya bahwa kejatuhan itu asalnya tuh dari Adam dan Hawa. Dan ternyata nggak ada satu manusia pun yang pernah bebas dari dosa dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada orang yang pernah bebas dari dosa. Adam dan Hawa aja yang istilahnya pernah hidup bergaul bersama dengan Allah di Taman Firdaus loh, bukan di dunia, di Taman Firdaus. Kita nggak tahu berapa lama dia pernah kumpul dengan Allah, mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun, nggak diceritakan di dalam kitab suci. Tapi yang jelas, Adam dan Hawa ini pernah kumpul bersatu dengan Allah. Ngomong kepada Allah juga langsung. Ketemu Allah muka dengan muka. Tapi kok ya jatuh akhirnya di dalam dosa. Dan kejatuhan itu diakibatkan oleh kehendak bebasnya yang salah. Jadi Bapak dan Ibu, Tuhan itu kan memang menciptakan manusia dengan yang namanya kehendak bebas ya. Kehendak bebas itu ada. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mencintai Dia. Karena memang kita memilih untuk mencintai Dia. Bukan karena paksaan. Itu kenapa Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Bukan robot. Karena Tuhan tidak mau nyetir kita. Tuhan nggak mau. Dia kasih kita kebebasan. Jadi dia mau kita dengan bebas memilih.
untuk mencintai dia. Tapi ternyata kehendak bebas itu juga membuat kita bebas memilih untuk jatuh dalam dosa. Dan pada waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, ternyata ini efeknya tuh panjang. Ngerembet sampai hari ini. Jadi semua orang sekarang itu berdosa. Dan tidak ada satu orang pun yang bebas dari dosa, termasuk Adam dan Hawa sendiri. Juga tokoh-tokoh besar Alkitab, semuanya pernah berdosa. Daud, kita tahu dia jatuh karena Batsheba. Tapi lebih serem lagi, dia jatuh karena dia membunuh. Dan pembunuhan yang dia rencanakan itu kalau hari ini disebut sebagai pembunuhan tingkat pertama. Karena itu pembunuhan yang direncanakan. Bukan karena tidak sengaja atau membela diri, tapi direncanakan. Jadi dosanya Daud itu juga luar biasa dahsyatnya. Salomo yang pernah ketemu Allah 2 kali loh dia ketemu Allah. Pun dia jatuh di dalam dosa. Nikah dengan wanita asing yang tadinya dilarang, ternyata dia tetap nikahi juga. Sampai akhirnya dia ada banyak sekali istri. Dan akhirnya dari orang yang paling berkhidmat menyembah Tuhan menjadi orang yang menyembah berhala. Ya. Abram pun juga pernah jatuh. Pada waktu itu dia suruh Sarah istrinya untuk ngaku, jangan ngaku istri ya, kamu ngaku adikku aja. Kenapa? Karena dia takut waktu itu. Dia ketakutan, dia apa-apain, jadi dia suruh Sarah ngaku sebagai adiknya. Sehingga Sarah itu hampir dikawin sama penguasa pada waktu itu. Petrus juga luar biasa. Dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Nggak main-main. Wanita Samaria kawin sampai berkali-kali. Dan yang dia hidup sekarang pun juga bukan dengan suaminya dia. Gitu. Rahab pernah jadi pelacur. Tapi ternyata walaupun dia pelacur, dia adalah nenek moyangnya Tuhan Yesus sendiri. Thomas pun tidak mengakui Tuhan. Dia bilang dia nggak percaya sampai dia mencocokkan tangan ke dalam bolongannya, tangan sama lambungnya. Jadi ini beberapa tokoh besar. Tapi intinya tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Semuanya, termasuk kita hari ini. Kita pun juga setengah mati, jatuh bangun di dalam dosa. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih yang sebetulnya menyebabkan orang berdosa itu? Yang menyebabkan orang berdosa itu pertama adalah rasa sombong. Rasa sombong itu apa? Karena dia merasa kuat. Aduh, cuman gitu aja lah. Aku nggak bakal kebablasan lah. Coba-coba dikit aja nggak ada masalahnya lah. Aku nggak bakal jatuh, aku nggak bakal keterusan, aku nggak akan ketagihan. Atau coba sedikit lihat aja lah, sedikit tahu lah, aku nggak bakal melakukan lagi, aku nggak bakal jatuh gitu. Karena merasa kuat. Jadi akhirnya dia jatuh. Merasa kuat itu ternyata membuat jatuh. Teman-teman, kita ingat ya, tidak ada manusia yang jatuh karena kesandung batu gede. Nggak ada kan? Yang ada manusia itu jatuh karena apa tuh? Kebleset batu kecil, batu kerikil. Ternyata yang membuat jatuh itu tuh malah bukan yang gede, yang kecil. Gitu. Ya contoh kecil aja. Kalau misalnya Daud disuruh bunuh, mungkin dia juga tidak mau gitu. Dia nggak akan mau dia suruh bunuh. Tapi ternyata karena ada hal lain kecil, dia malah merencanakan pembunuhan. Gitu. Tidak ada orang yang berencana misalnya menjadi pelacur atau menjadi pembunuh atau menjadi perampok. Tidak ada orang yang berencana gitu. Tapi dari kecil-kecil mencuri mangga, mencuri pensil gitu, mencuri uang 2.000, oh kok nggak ketahuan, besoknya lagi 5.000, nggak ketahuan, terus jadi 40.000, nggak ketahuan juga jadi 200.000. Akhirnya mencuri itu jadi satu kebiasaan, kebal, dari yang kecil itu tadi 2.000 doang, akhirnya mencuri sampai bermiliar-miliar, nggak berasa juga, jadi koruptor, nggak merasa salah juga. Jadi teman-teman, penyebab kejatuhan yang pertama tuh rasa sombong. Karena merasa kuat, udah cuman gitu doang lah, hal kecil aku nggak bakal jatuh. Tapi justru dari yang kecil-kecil itu kita bisa terbeleset dan jatuh. Lalu orang juga bisa merasa sombong karena merasa tidak dosa. Enggak, cuman gitu doang mah nggak kehitung dosa lah.
istilahnya udah kebal gitu. Jadi ya udah nggak berasa dosa lagi, orang sudah kebal. Mungkin dia tetap berdoa, tetap misa, tetap pelayanan gitu, tapi nggak merasa kalau dia di sini pelayanan di kantor korupsi. Dia nggak merasa kalau di sini pelayanan nanti di kantor dia maki-maki orang. Nggak rasa dosa, karena udah kebal gitu. Jadi kesombongan ini membuat orang jatuh. 1 Kor 10 ayat yang ke-12. 1 Kor 10 ayat 12 itu bilang, memang kami tidak berani, salah. 1 Kor 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Wah, ayat udah jelas sekali ya bilang, siapa yang merasa teguh berdiri, berarti kan dia merasa kuat, merasa sombong, merasa tidak ada apa-apa. Hati-hati, karena justru di situ kita bisa jatuh. Lalu orang bisa jatuh lagi yang kedua, karena apa? Karena dia tidak peka pada teguran Allah. Bapak dan Ibu teman-teman, Allah itu baik. Dia itu selalu membimbing kita untuk balik lagi ke jalan yang benar. Dia itu selalu mengingatkan kita sehingga kita balik lagi ke jalan benar. Itu karena kebaikan Allah. Karena apa? Kalau Allah mau kita semuanya selamat kan. Jadi dia pasti berusaha untuk balikin kita. Masalahnya kita ini punya kehendak bebas. Kita punya pilihan untuk nurut pada kehendak Allah atau nurut pada kehendakku sendiri, kedagingan kita sendiri. Nah, di sini sebenarnya aku yakin setiap kita dari punya kepekaan, kita karena kita punya Roh Kudus, kita bukan orang yang bebal, yang nggak merasa kalau ditegur itu tadi. Aku yakin kita semua tuh punya kepekaan tersebut. Jadi jangan sampai kepekaan itu hilang. Kita harus belajar untuk tetap nurut sama apa kata Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau disuruh balik, ya cepetan balik. Karena kalau enggak gitu, buntutnya bisa berbahaya. Amsal 1 ayat yang ke-23 itu bilang, berpanglinglah kamu pada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tuhan Yesus itu baik, teman-teman. Pada saat kita salah, menyimpang, dia akan bilang, oh kamu terlalu kanan nih, kamu balik lagi ke tengah. Kamu terlalu kiri, kamu balik lagi ke tengah. Aduh, kamu terlalu melambung nih, balik lagi landing ke lantai lagi, ke tanah lagi. Atau kalau kita terpuruk pada rasa bersalah, rasa ketakutan yang hebat, rasa berdosa, dan tidak bisa apa-apa, Tuhan akan angkat kita untuk bangkit lagi. Karena keterpurukan, mengasihani diri sendiri, itu semua adalah perasaan-perasaan negatif yang juga bisa membuat kita jatuh. Maka Tuhan akan memperingati kita, sehingga kita balik lagi ke jalan yang benar. Jalan Yesus, jalan yang dia sudah tetapkan untuk Anda dan saya. Maka kita harus peka. Jangan sampai kita kepekaan itu tadi mati. Karena kalau kepekaan itu tadi mati, maka yang terjadi adalah Mazmur 73 ayat yang ke-18. Itu yang terjadi kalau kepekaan kita itu mati. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi orang yang tidak mau mendengar teguran Tuhan, dia itu sebetulnya sedang berdiri di tempat-tempat yang licin. Kayak telur di ujung tanduk. Istilahnya kayak gini. Kalau kita jalan kita menyimpang, diingetin kita nggak nurut, kita makin menyimpang, diingetin lagi kita nggak turun, kita makin menyimpang, diingetin lagi kita nggak nurut. Bapak dan Ibu, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu bukan maha sabar. Beda ya. Tuhan itu panjang sabar. Bukan maha sabar. Tidak ada perkataan Tuhan maha sabar di dalam Alkitab. Tapi dia panjang sabar. Intinya apa? Kalau sudah berkali-kali dia ingetin pada kita. Dan kita tidak mau nurut. Sampai akhirnya kepekaan kita makin lama makin mati dalam diri kita sendiri. Ya. Dan kita tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Kita tidak punya komunitas untuk support kita. Maka jalan kita makin lama akan makin nyampe di ujung tanduk. Kalau kita sudah di ujung tanduk, sedikit aja kita akan jatuh. Dan kalau kita sudah jatuh ke dalam jurang, mau bangkit,
itu udah susah. Bukannya nggak bisa ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa, tapi itu udah susah. Hati Bapak dan Ibu, hati-hati dengan kehendak bebas kita. Tuhan akan terus arahkan kita, Tuhan akan terus tegur kita. Tapi bagian kita adalah peka dan taat. Sehingga jalan kita tidak makin menjauh, menyimpang. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain untuk kasih. Kita diberi kemerdekaan. Kita diberi kebebasan. Maka kita harus pakai kemerdekaan dan kebebasan yang kita punya ini tadi untuk melayani seorang yang lain. Jangan sampai kemerdekaan yang hari ini kita sudah pakai, kita pakai sebagai kemerdekaan yang kebablasan, sehingga kita suka-suka sendiri di dalam hidup. Ya, jadi kita belajar juga untuk memakai kemerdekaan ini tadi untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat-Nya, untuk menjadi kepanjang tangannya, dan untuk bertahan, untuk memilih bertahan di jalan yang sudah Dia tetapkan bagi kita. Ini semua bicara tentang kehendak bebas. Orang jatuh karena dia memilih sesuatu yang salah, ya. Tapi orang bangkit juga karena dia memilih sesuatu yang benar. Jadi hati-hati dengan kebebasan kita. Karena kebebasan itu bisa membuat kita jatuh, tapi juga bisa membuat kita bangkit. Pilih kebebasan ini tadi untuk sesuatu yang berguna, yang membawa kita makin naik ke atas. Ya, karena kalau kita tidak nurut sama Allah. Roma 1 ayat 24 itu juga bilang, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lihat, bagaimana kalau kita diingetin sama Allah, kita tidak nurut, kita diingetin sama Allah, kita tidak nurut, bukan hanya jalan kita itu makin ke ujung tanduk, tapi akhirnya Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka. Istilahnya Allah akan bilang, ya udahlah sakarmu lah, aku udah ngingetin, bagianku udah kelar kok, penebusan udah aku kasih ya, penebusan udah kasih, kamu sebenarnya udah merdeka, udah bebas. Tapi kalau kamu milih tetap itu, ya udahlah, terserah kamu gitu. Toh ini kehendak bebas. Diingetin melulu nggak bisa, ya terserah. Nanti ada resikonya di belakang. Bagian Tuhan itu cuma ngingetin, tapi bagian kita itu nurut sama peringatannya Tuhan. Karena kalau enggak, kita ini ayat yang bilang Allah akan menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka. Kalau udah gitu, siapa yang rugi? Kita. Karena Allah bilang, selainnya, yaudahlah, terserah kamu lah. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar ya, untuk pakai kebebasan kita untuk sesuatu yang berguna. Karena pada akhirnya, pilihan bebas itu ada di tangan kita. Kita bisa bebas memilih untuk jatuh, tapi kita juga bisa bebas memilih untuk bangkit. Jangan sampai Allah bilang, ya udah sekarang. Jangan sampai itu terjadi. Wahyu 22 ayat 11. Ini juga bilang hal yang sama dengan Roma 1:24. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Jadi semuanya adalah pilihan bebas. Nah, hari ini kalau kita mau bangkit dari keterpurakan kita mau bangkit dari kejatuhan kita, apapun itu, pilih untuk hidup di dalam ketaatan. Sehingga hidup kita makin benar, makin kudus. Seperti yang Tuhan mau. Ya. Kok hilang? Nah, ini. Ini. Oke, kita tadi udah tahu bahwa sebetulnya semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa.
Roma 3 ayat 23. Aku bacain yang itu aja deh. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini mestinya kita semua udah hafal ya, Roma 3 ayat 23. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya, dan oleh karena kasih karunia Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu dalam masa kesabarannya. Bapak dan Ibu, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 bilang, upah dosa adalah maut. Nah, sekarang kalau semua orang sudah berdosa dan upah dosa adalah maut, bagaimana dong? Masa Allah menciptakan manusia, habis gitu ujung-ujungnya ke maut semua? Jelas Allah nggak mau. Allah tidak menciptakan manusia dengan tujuan agar nanti bisa jatuh di dalam maut. Nggak seperti itu. Tujuan Allah terhadap hidup manusia itu jelas. Dan itu ditulis di Pengkhotbah 12 ayat 7. Yaitu pada saat debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Itu sebetulnya yang menjadi rencana Allah. Allah menciptakan manusia bukan dengan tujuan agar manusia masuk dalam kebinasaan, tapi dengan tujuan agar manusia itu bisa masuk ke dalam kerajaannya dan menjadi objek cintanya untuk menikmati kerajaannya bersama-sama dengan dia. Tapi masalahnya semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka di sini Allah turun tangan untuk menolong manusia. Karena tidak ada manusia yang bisa menolong dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menebus saya. Karena semua manusia berdosa. Walaupun ibu, orang tua, anak, siapapun, tidak bisa untuk gantiin kita. Karena mereka juga berdosa. Maka satu-satunya manusia yang bisa menggantiin kita atas upah dosa yang adalah maut itu tadi adalah Yesus Kristus sendiri. Itu kenapa Allah harus mengirim anaknya untuk menebus kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk membuat kita naik dari keterpurukan dosa. Hanya lewat pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Maka rencana Allah awal bisa digenapi, yaitu debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada penciptanya. Maka Yesaya 59 ayat 1-2 bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Lihat, tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk tolong kita. Pendengarannya juga nggak kurang tajam untuk dengerin kita. Allah bisa menolong. Itu kenapa Allah tolong kita dengan cara yang ajaib. Lewat Yesus Kristus. Tidak ada cara lain untuk tolong kita selain dengan Yesus Kristus. Tapi kalau kita terus berdosa, dosa ini loh yang menjadi penghambat antara kita sama Tuhan. Jadi teman-teman, kita ini langganan jatuh dalam dosa. Langganan jatuh dalam dosa. Tapi kita bedakan juga. Ada yang namanya jatuh dalam dosa. Ada yang namanya hidup di dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, itu tidak sengaja. Bablas gitu. Kayak biasanya kita ngomel, tahu-tahu bablas. Ya, kita apa gitu tahu-tahu keterusan berdosa gitu, itu namanya jatuh dalam dosa. Karena belum punya penguasaan diri yang kuat, itu membuat kita jatuh di dalam dosa. Tapi ada juga yang namanya hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa itu udah tahu itu dosa, tapi ya dilakuin terus gitu. Itu yang namanya hidup dalam dosa. Maka di sini kita belajar, jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Ingat tadi Galatia 5 ayat 13 bilang, kita ini sudah dikasih kemerdekaan. Maka pakai kemerdekaan itu untuk sesuatu yang berguna untuk melayani sesama kita. Jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan pakai waktu yang ada
untuk kembali hidup di dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa pun ya, kejatuhan kita itu harus makin baik. Istilah ya, kalau misalnya dulu marah, gitu. Wah bisa sampai 2 bulan nggak mau nyapa, nggak mau mengampuni. Sekarang mungkin juga masih pemarah, tapi nggak sampai 2 bulan ngambek. Mungkin ya 1 minggu gitu. Terus besok ya masih marah, tapi ngambeknya nggak sampai 1 minggu. 1 hari sudah bisa nyapa duluan, lalu mengampuni. Besoknya lagi ya juga masih marah, tapi nggak sampai 1 hari, mungkin 12 jam. Dan terus berproses jadi 5 jam, jadi 2 jam, jadi 1 jam, sampai jadi 10 menit, sampai kita penguasaan diri mau marah, diam duluan. Jadi kita harus berproses. Jangan kita hidup di dalam dosa. Kalaupun kita jatuh di dalam dosa, kita harus bangkit lalu berproses lagi sehingga kita bisa jadi manusia yang makin baik dan makin baik. Nah, ini berikutnya. Ada beberapa kunci bagaimana kita bisa bangkit dari dosa. Yang pertama adalah mau. Gampang kan? Mau. Kenapa? Karena ini bicara tentang free will kita. Kehendak bebas kita. Kalau kita memang mau bangkit, maka Tuhan tunjukkan caranya, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalannya. Tapi kuncinya harus mau. Karena kalau kita tidak mau bangkit, kehendak bebas kita memilih untuk tidak mau bangkit dari keterpurukan, maka walaupun sakramen lah, walaupun berkomunitas lah, walaupun berdoa lah, itu tidak akan pernah mengubah kita. Kenapa? Karena hati kita sebenarnya masih keras, masih nggak mau diubahkan, masih sangat kekeh dengan pemikiran sendiri, nggak mau mendengarkan nasihat. Maka yang pertama agar kita bisa bangkit adalah mau. Kehendak bebas kita sendiri mau. Setelah kehendak bebas kita mau, baru kita sakramen. Sakramen itu apa sih? Sakramen itu kan tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sakramen, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Yakobus 5 ayat yang ke-16 itu bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh gitu ya. Jadi kita diingatkan akan 2 macam sakramen di sini. Yang pertama adalah sakramen tobat. Yang kedua adalah sakramen ekaristi. Ini kenapa sakramen tobat itu harus dikemukakan di hadapannya orang agar kita bisa saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Jadi ini penting banget. Ini penting banget gitu. Tuhan memang suruh kita saling mendoakan. Dan ini dengan siapa? Orang yang sudah ditahbiskan dan ditujuk oleh Tuhan, yaitu para imamnya. Yang B ini sekedar tambahan aja, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini sering dipakai, tapi hati-hati, penjabarannya itu bukan pada kata bila dengan yakin didoakan. Penekanannya bukan dengan kata-kata itu, ya. Tuhan tidak bisa diatur, dia tidak menjawab permohonan kita hanya berdasarkan saya yakin gitu. Jadi keyakinan itu bukan sesuatu, karena segala sesuatu haknya Tuhan gitu. Yang membuat Tuhan bergerak itu bagian yang awal, doa orang yang benar. Kalau kita adalah orang yang benar, lalu kita berdoa dengan yakin, maka di situ kita akan dikabulkan. Tapi yang penting adalah doa yang benar dulu. Karena tanpa doa yang benar, ya sebetulnya kita tidak ada komunikasi juga dengan Tuhan, ya. Jadi menjadi orang yang benar gitu ya. Jadi itu sakramen tobat berarti dengan perantaraan gereja. Lalu kita ekaristi. Dan ini ditegaskan lagi di Yohanes 20 ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini jelas banget menyatakan pengampunan dengan perantaraan gereja. Jadi yang kedua,
setelah kita mau untuk bangkit, kita sakramen. Sakramen tobat, sakramen ekaristi. Karena lewat sakramen itu ada Allah yang hadir. Lalu berikutnya ada Roh Kudus. Dengarkan Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri Anda dan saya. Bagian kita adalah membuka mata rohani kita. Sehingga kita makin peka akan bisikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, Roh Kudus itu sifatnya halus banget ya. Dia nggak teriak-teriak. Dia bukan toa. Ya, dia ngomong halus kepada kita. Dan bagian kita adalah membuka telinga hati. Sehingga makin hari kita makin peka akan bimbingannya Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikaruniakannya. Dan ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Ya, Roh Kudus itu sudah ada. Dan tugas Roh Kudus itu memimpin kita. Dia menunjukkan kita jalan yang aman. Dia bukan yang gampang ya. Dan dia memimpin kita sehingga kita bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan abaikan Roh Kudus. Karena dia berbicara kepada kita. Mengembalikan kita lagi untuk bisa bangkit atas keterpurukan dosa kita. Lalu setelah kita belajar untuk mendengarkan Roh Kudus, kita komunitas. Komunitas ini sifatnya harus wajib dan kudu ya seperti kita sekarang. Karena di dalam komunitas kita ini saling mengingatkan, kita saling support, kita saling mendoakan di situ ya. Satu contoh 2 Sam 12 itu dibaca aja sendiri di rumah ya. Itu cerita tentang Nabi Nathan di mana dia mengingatkan Daud akan dosanya. Dan setelah peringatan dari Nabi Nathan, Daud tahu akan kesalahannya dan dia bertobat. Jadi itu fungsi komunitas. Mengingatkan, mendoakan, mendorong untuk menjadi lebih maju, menjadi lebih baik. Itu fungsi dari komunitas. Seperti yang dilakukan oleh Nathan. 1 Kor 15 ayat 33 juga bilang hal yang sama. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Karena pergaulan itu kan ya, menular. Kita udah sering bahas ini. Pergaulan itu menular. Kalau kita temenan sama orang yang suka bakmi, dari nggak suka kita akan makan bakmi. Kalau kita temenan dengan orang yang suka tanaman, hari ini banyak yang suka, kita akan bisa ketularan juga. Jadi komunitas itu menular. Tapi ayat bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Dan itu nggak bisa diputar. Nggak bisa bilang pergaulan yang baik menyembuhkan orang yang buruk. Nggak bisa. Kenapa? Karena membuat orang jatuh pada buruk itu gampang. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Dan kita sendiri penuh dengan kedagingan. Jadi kita ini lebih gampang terpengaruh yang buruk. Contoh kecil. Ngajak orang ke PA sama ngajak orang makan-makan gampang mana? Kita udah tahu jawabannya. Ternyata ngajak orang untuk satu kegiatan yang benar itu tidak gampang. Nah, kita sendiri kalau misalnya ya biasa bangun jam 5:30 pagi untuk doa, terus satu kali kita pergi liburan 1 minggu, balik lagi kebiasaan bangun 5:30, susah apa gampang? Susah kan? Karena itu tadi membangun kebiasaan buruk itu gampang. Tapi membangun kebiasaan baik itu susah. Makanya kita perlu komunitas agar kita punya wadah komunitas yang baik. Sehingga yang mempengaruhi kita juga baik. Yang menjadi masukan buat kita baik. Dan kita bisa mentransferkan yang baik juga. Jadi kita bisa bangkit itu dengan komunitas. Juga di dalam komunitas kita harus berani jujur. Terbuka atas apa yang menjadi perjuangan kita. Kita mungkin punya sahabat doa, kakak doa, kakak rohani, ya, untuk support doakan kita. Karena kalau enggak, manusia ini gampang jatuh pada kedagingannya lagi. Contoh, orang kalau diet harus ngomong sama orang terdekatnya, saudara kayak orang tua, kayak pacar, kayak teman kantor, kayak
harus ngomong, saya lagi diet loh ya, gitu ya. Karena apa? Kalau kita ngomong sama komunitas kita, lalu kita makannya kebablasan, maka komunitas akan ngomong, kamu makan kebablasan loh, katanya diet. Itu fungsi dari komunitas. Tapi kalau kita nggak ngomong sama komunitas kita, siapa yang tahu kita diet? Maka saat kita gagal, jatuh, nggak ada yang ngingetin kita, nggak ada yang mendoakan kita. Jadi kita harus berkomunitas. Lalu berikutnya firman. Ini jelas banget. Firman itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bangkit. Kenapa? Karena Roma 1 ayat 16 itu bilang firman Allah itu adalah kekuatan. Ayat 16. Ya, Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, maka di dalam Injil itu ada kuasa. Ada kuasa untuk menolong kita bangkit. Jadi, teman-teman, pada saat kita membaca firman seperti ini, kita belajar untuk tidak hanya membaca firman, masuk lewat sini, enggak. Tapi biarkan firman itu meresap sampai ke dalam hati kita dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ini harusnya terjadi. Firman itu mengubah kita menjadi manusia yang makin baik, makin baik, makin baik. 2 Tim 3 ayat 16. 2 Tim 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dan kelakuannya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini fungsi firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan di dalam firman ada kuasa Allah. Maka bila itu kita buka, baca dengan sungguh-sungguh ke hati ya. Kita katakan sebagai Tuhan, Tuhan tolong aku sehingga aku dapat hikmat. Kau mau ngomong apa pada aku hari ini? Tuhan tolong aku sehingga aku mengerti pesanmu hari ini. Gitu ya. Selalu awali baca firman dengan doa sederhana seperti itu. Agar kalau ada yang mengajar, kalau ada yang menyatakan kesalahan, kalau ada yang suruh kita memperbaiki kelakuan, kalau ada yang mendidik orang dalam kebenaran, mendidik kita dalam kebenaran, maka kita peka. Karena firman itu benar-benar masuk ke dalam hati. Nggak cuma mandek sebagai apalan ilmu pengetahuan doa. Udah. Berikutnya, doa. Itu sudah pasti. Karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Maka kita konsul dengan Tuhan lewat doa. Tuhan aku capek. Tuhan aku sebenarnya pengen marah. Tuhan aku dicuri. Tuhan aku berat. Tuhan gak mau pulang. Doa. 1 Tes 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat yang paling singkat. Tetaplah berdoa. Kita disuruh berdoa. Karena itu adalah komunikasi dengan Allah. Ya. Lalu yang ketujuh, hati. Hati ini harus terjaga. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini harus dijaga. Karena hati ini pusat kehidupan, dia bisa bawa kita naik, tapi dia juga bisa bawa kita turun. Maka hati ini harus terjaga, agar terus-menerus membawa kita naik. Doa kita naik, baca firman kita sungguh-sungguh. Semuanya kita sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan. Karena kita bisa berkomunikasi dengan sungguh-sungguh itu tadi, dengan hati. Allah itu adalah roh. Saat kita buka hati kita, biarkan yang menjadi komunikasi itu adalah roh dengan roh. Bukan lagi bibir dengan roh. Nggak akan nyambung. Karena Allah itu adalah roh. Jadi saat kita buka hati, kita berdoa, kita baca firman, kita berkomunitas, itu semua akan mengubah hati kita lebih dahulu. Sehingga hati ini makin settle, dan kita berubah dari dalam. Hati makin terjaga. Lalu yang ke-8, ini yang super penting juga. Karena kita tetap punya kehendak bebas itu tadi. Tetap punya. Dalam proses, walaupun sudah baca firman, walaupun sudah berdoa, walaupun sudah punya komunitas yang benar,
tetap aja ya kedagingan kita itu ada. Tetap aja ada godaan-godaan di dunia. Godaan-godaan enak, godaan-godaan berat lewat masalah, godaan-godaan yang membuat kita mengasihani diri sendiri, ya, merasa paling berat hidupnya, merasa nelongso dengan itu. Tetap jangan kasih iblis kesempatan, karena itu bisa membuat kita jatuh. Mau enak, mau nggak enak, itu pun adalah dua-dua itu adalah godaannya si iblis. Iblis bisa menggoda lewat hal yang enak, iblis juga bisa menggoda lewat hal yang tidak enak. Efesus 4 ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat yang ke-27. Jangan beri kesempatan pada iblis. Ini mestinya tadi kata-katanya ganti beri ya biar gampang. Jangan beri kesempatan pada iblis. Singkat padat jelas. Dah, Anda sendiri tahulah godaannya apa. Karena kalau kita tergoda apa cuman kita sendiri kok yang tahu. Ada banyak hal orang terdekat kita enggak tahu, istri enggak tahu, suami enggak tahu, orang tua enggak tahu, anak enggak tahu. Tapi kita tahu kalau kita tergoda. Dan selain kita yang tahu, iblis juga tahu. Tuhan juga tahu. Jadi kalau kita merasa tergoda, balik lagi ke poin nomor 1, mau untuk milih yang benar, meninggalkan godaannya itu tadi. Jadi jangan kasih kesempatan pada iblis. Belajar dari Daud. Daud itu pada waktu dia tidak perang, dia malah nganggur, padahal yang lain-lainnya perang. Dia nganggur di rumah, jalan-jalan ke balkon, kok lihat wanita mandi. Nah sebetulnya di situ punya pilihan. Pilih lari masuk ke dalam, nggak lihat lagi, atau pilih untuk tetap lihat. Tapi ternyata kan dia pilih tetap lihat. Maka semakin dia lihat, semakin dia kepengen. Semakin dia lihat, semakin, aduh cakep juga ya. Waduh, badannya bagus juga ya. Waduh, keren juga ya. Sampai akhirnya makin dia lihat lagi, dia suruh deh panggil. Itu. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Belajar ikuti teladan Yusuf. Yusuf digoda dengan istri Potifar. Apa yang dia lakukan? Cepat lari. Cepat lari. Jadi kalau kita mengalami godaan-godaan iblis, cepat lari. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Dan kalau kita merasa tergoda, aku tahu Bapak dan Ibu, ngontrol hati nggak gampang. Apalagi ngontrol pikiran. Peperangan rohani itu adanya di dalam pikiran kita. Ya, itu peperangan rohani di sini gitu. Jadi walaupun kita sudah lari, menghindar, bisa jadi pikiran itu masih bermain gitu. Masih mengganggu, menggoda. Nah, jadi apa? Cari pelarian, cari hobi. Cari hobi yang benar ya, itu sebagai sesuatu untuk mengalihkan pikiran kita. Dan itu dibilang juga di ayat 28. Orang yang Efesus 4 ayat 28. Orang yang pencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Istilahnya orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, ya udah jangan dilakukan lagi gitu. Tapi lakukan sesuatu yang berbeda, yang baik kali ini, yang benar. Jadi ya cari hobi aja. Cari hobi untuk melakukan yang benar. Cari kegiatan untuk yang melakukan yang benar. Sehingga kita bukan hanya menjaga hati kita, tapi kita juga bisa mengontrol pikiran kita. Saat ada godaan-godaan datang yang membuat kita nelongso, membuat kita kecewa, marah, atau tergoda dengan hal-hal yang enak, atau tergoda dengan hal-hal yang pikiran-pikiran negatif, kita cepat alihkan itu pada hobi atau memikirkan sesuatu yang lain. 1 Kor 10 ayat 23 itu bilang, 1 Kor 10 ayat 23. Salah, aku salah tulis itu. Maksudku adalah ya segala. Oh sorry, aku bukanya Yohanes. Beda sama sekali. 1 Kor 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi segala sesuatu, bukan segala sesuatu membangun. Kita ini punya kehendak bebas, Bapak dan Ibu. Mau ngapa-ngapain aja boleh. Boleh. Tapi cek
Bergunakah? Membangun nggak? Paling nggak untuk diri sendiri. Berguna nggak ini untuk aku? Membangun nggak untuk roh jiwaku? Bawa aku pada kekekalan nggak? Gitu. Jadi kita harus atur agar kehidupan kita ini berguna dan membangun. Paling nggak untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Karena nggak mungkin kita bisa berguna dan membangun orang lain kalau diri sendiri aja nggak bisa dibangun sendiri kan. Jadi jangan kasih kesempatan pada iblis. Jaga hati, jaga pikiran. Dan kalau ada sesuatu yang berlintasan, berperan di dalam pikiran kita, cepat-cepat kita lari. Lakukan sesuatu yang berguna dan membangun. Cari hobi yang positif, agar kita nggak kepikiran hal-hal yang negatif melalui. Lalu Bapak Ibu yang terakhir, agar kita bisa bangkit, ya sabar. Karena ini proses, bukan satu kali jadi. Bisa seumur hidup kita berproses. Tapi hari ini kita boleh bersyukur, Bapak dan Ibu. Selama kita masih nginjek kaki di bumi, berarti itu Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berproses. Ya syukurin itu tadi. Dan proses ini untuk menolong kita sehingga kita punya buah roh yang paling sulit, yaitu penguasaan diri. Galatia 5 ayat 23. Penguasaan diri itu buah roh yang paling sulit, lawannya diri sendiri. Jadi untuk bisa bangkit, ternyata kita ini perang melawan diri sendiri. Maka kita harus mau turun. Bilang sama diri kita, aku mau bangkit. Aku mau berubah. Aku mau jadi lebih baik. Aku tidak mau jatuh lagi dan aku tidak mau terpuruk di dalam dosa. Sampai kita bisa makin bangkit, maka kita bisa jadikan Mazmur 51 sebagai doa kita. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud pada saat dia sadar akan dosa-dosanya. Dan dia katakan ini, kasihanlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa. Bapak dan Ibu, dosa itu gelibet, gelibet bahasa Indonesia ini, muter gitu, menuduh kita. Semakin kita masuk terjatuh, semakin dosa itu akan menuduh kita. Ya, karena iblis pun pasti akan mendakwa kita, lu udah dosa, lu nggak pantas ketemu Tuhan, lu nggak pantas untuk berdoa, lu nggak pantas, lu udah dosa. Makin terpuruk kita akan tuduhan-tuduhan iblis. Maka saat kita sadar dan kita mau bangkit, walaupun kita malu untuk menghadap Allah, ya, walaupun kita malu untuk menghadap Allah, itu dirasakan oleh Adam dan Hawa juga, dirasakan juga oleh Daud. Dia bilang, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, tapi tetap kita harus mau berjuang bangkit dan makin mendekatkan diri pada Allah. Bapak dan Ibu, slide terakhir. Pada hakikatnya, manusia ini adalah pendosa, kan? Ada hakikat dosa di dalam diri manusia. Karena kita memang terlahir dengan dosa asal. Hakikat dosa itu udah nempel di dalam diri kita. Tetapi saat kita mau, kuncinya cuma satu, mau berjuang untuk menjadi lebih baik, makin mendekat pada Allah, berjalan berdampingan pada Allah, tidak lagi jatuh pada dosa, tidak lagi hidup pada dosa. Nah, Yesaya 40 ayat 31 bilang, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka tidak berjalan tidak menjadi lemah. Ini, walaupun kita jatuh, kita akan bisa bangkit lagi. Walaupun kita jatuh lagi, kita akan bangkit lagi. Walaupun kita jatuh lagi, kita masih kuat lagi untuk bangkit. Ini, bila kita mau untuk terus berproses bersama dengan
Roh Kudus. Jadi saat kita jatuh, ya jatuh kita bangkit, jatuh kita bangkit lagi, jatuh kita bangkit lagi, jatuh kita bangkit lagi. Grafiknya itu harus terus naik, bukan jatuh nyungsep makin ngedelosor, enggak seperti itu. Jatuh harus bangkit, jatuh bangkit, jatuh bangkit, ya. Walaupun jatuh kita tetap ada, tarik garis naik. Kita ingat kasih karunia Tuhan untuk kita. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Betapa baiknya Tuhan. Dia tahu kita jatuh bangun. Tapi terus serahkan diri kita kepada Tuhan. Karena saat kita ada di dalam tangan Tuhan, dia tidak akan pernah buang kita. Kuncinya cuma satu. Kita mau untuk terus berproses. Kita mau untuk terus berjuang. Kita mau terus untuk bangkit, mendekatkan diri, makin taat, makin peka, makin berela, makin menjauh dari godaan-godaan. Maka Tuhan akan pegang kita makin erat. Dia tidak akan pernah buang kita. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Ibrani 8 ayat yang ke-12 juga bilang, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Betapa Tuhan itu baik. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita jatuh berulang kali. Tapi dia tidak ingat-ingat dosa kita. Asal kita mau untuk terus berproses. Mau untuk menjadi lebih baik. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya, kita memang manusia pendosa. Yang berkali-kali kita jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan baik. Saat kita mau berproses dengan Dia, belajar untuk hidup di dalam ketaatan Roh Kudus. Mau untuk terus hidup dalam ketaatan firman, menjalin relasi dengan Allah, berjuang untuk tidak memberi kesempatan dengan iblis, maka walaupun kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Karena Amsal 24 ayat 16 bilang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, kita akan terus, bahkan mungkin terus selamanya jatuh ke dalam dosa. Tapi kita berjuang untuk tidak hidup di dalam dosa. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Aku balikin ke David.